Halo Sobat Suara Juventini. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang berita-berita terbaru yang pastinya bagus untuk didiskusikan. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa buat tonton terus nih, jangan di skip ya. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku Amel, aku bersama dengan narasumber kita yaitu ada Mas Riki, Mas Paudra dan juga Mas Busta. Halo. Oke, nah buat teman-teman Juventini juga nih yang mau jadi narasumber nih seperti narasumber kita juga bisa banget, caranya tinggal bergabung di membership kita. Nah, sebelum masuk ke materi nih, aku mau disclaimer dulu kalau video ini itu di tag sebelum pertandingan Juventus versus Udinese ya. Udinese. Ya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ada statement nih yang tidak sejalan gitu, jadi dimaklumin aja karena kita tagnya itu sebelum ya teman-teman. Oke, kita langsung aja nih ke materi yang ingin kita diskusi. Nah, di era BBC ya, di mana sebuah istilah yang menggambarkan duet center back terbaik Juventus di eranya ya, yaitu ada Barzagli, Bonucci sama Chiellini yang akan kembali lagi nih ke Juventus ya. Kalau misalnya kita inget-inget nih, kita belum terlalu jauh untuk dilupakan ya, karena trio center back ini kayaknya mendunia banget ya. Nah, bagaimana kekompakan duet BBC yang mampu menyegel Scudetto musim demi musim, dimana mereka tuh bisa saling mengisi peran yang berbeda sehingga menjadi duet legenda nih di Juventus. Nah, kembalinya duet BBC ini tentu mengisi peran teknis di Juventus, seperti Chiellini yang digadang-gadang akan mendapat jabatan lebih banyak yang power berkuasa, lalu ada Bonucci yang dikabarkan akan masuk ke area staf pelatih. Nah, sedangkan Barzagli ini akan ditempatkan ke area youth Juve. Nah, bagaimana nih para narasumber menanggapi berita ini? Apakah kiranya akan ada gambaran ke depan ini Juventus akan disetir nih oleh Chiellini, melihat gebrakan Chiellini yang tancap gas lagi nih mendatangkan BBC? Gimana? Kayaknya Mas Paudra udah senyum-senyum ya. Boleh deh Mas Paudra dulu deh. Silakan Mas. Gue mengapresiasi dengan langkah manajemen ya, mendatangkan kembali para legend-legend Juve untuk bisa mengisi jajaran struktur manajemen gitu ya. Saat ini kalau memang itu kondisinya bisa diwujudkan, menurut gue ini menarik gitu, karena di satu sisi manajemen Juve saat ini sudah memiliki sosok-sosok yang sudah profesional di dunianya masing-masing ya. Ferrero itu paham dengan finansial, kemudian orang-orang legal, orang-orang komersial semua ini sekarang sudah dalam posisi mereka memang berpengalaman, tapi mereka belum punya sense di dunia sepak bola gitu. Pengalaman mengelola klub sepak bolanya mereka belum ada. Itulah kenapa menurut gue akan sangat makin lengkap jika memang kita bisa mendatangkan sosok-sosok yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman di dunia sepak bola. Apalagi itu datangnya dari legend-legend Juve sendiri. Kenapa legend-legend Juve ini kita butuhkan? Karena sebenarnya untuk membangkitkan motivasi dan semangat. DNA-nya Juve ini kita kurang gitu. Belakangan ini kita nggak punya DNA itu. Jadi kayak cuman klub ini hanya dikelola secara profesional, yang urusannya yang penting klub ini untung atau misalnya neraca keuangannya nggak merah, sehingga tidak mempengaruhi masalah prestasi gitu kan. Nah, tapi dengan kedatangan Juve ini kan mereka ini tiga orang ini kan dulunya pernah berjaya di masanya gitu. Mereka bisa pernah mengalami bermain bersama Buffon, bersama Del Piero, targetnya, ambisinya setiap pertandingan harus menang, setiap kompetisi harus juara. Jadi tidak lagi setiap kompetisi itu targetnya cuma lolos Liga Champion peringkat 4 gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan gitu. Jadi ambisi-ambisi semacam ini yang menurut gue memang datangnya harus dari legend-legendnya Juve gitu. Mereka harus bisa menularkan DNA itu. Apalagi kalau misalnya Chiellini kan juga secara knowledge kan dia dokter ya kalau nggak salah ya. Udah S2 udah dokter gitu kan. Jadi secara akademis dia udah menguasai ilmunya juga. Bonucci mau masuk ke staf pelatih. Kalau Chiellini sekarang saat ini masih menjabat di direktur komersial ya, meskipun masih belum permanen. Nah, jadi ini Chiellini udah punya ilmunya gitu kan, tinggal diterapkan aja, dan mereka punya ilmu juga di Juventus. Nah, kalau Bonucci mau masuk ke staf pelatih, sementara Barzagli mau masuk ke youth sector. Ini kan berarti lengkap banget semuanya gitu kan. Semua mengisi aspek manajemennya mereka masuk, aspek ke teknis kepelatihannya mereka masuk, sampai ke youth sektornya juga mereka bisa masuk gitu. Nah, ini yang mental ini mudah-mudahan bisa dibawa sama Bonucci dan Barzagli untuk bisa menularkan ke para pemain dan juga ke sektor pemain-pemain muda.
Oke, terima kasih Mas Paudra. Jadi gimana kita balikin lagi nih legendnya biar memotivasi gitu ya, mengembalikan semangat kita nih. Kok kayaknya kok kekurangan semangat ya akhir-akhir ini Juventus. Oke, terima kasih Mas Paudra. Nah, gimana kalau dari Mas Riki nih, gimana pendapatnya Mas? Silahkan Mas. Oke, it's about DNA ya jadi ya. DNA ya. Memang kalau yang udah sering kita bahas kan gini Mel, Juventus kan memang sekarang pemainnya jago-jago sebenarnya, pemain-pemain muda yang berbakat gitu kan. Cuman ya itu yang sering udah kita omongin adalah pemain-pemain ini cuman sekedar jago main bola aja gitu. Jadi DNA-nya kurang, pengalamannya kurang gitu ya. Nah, kita butuh orang-orang seperti ini gitu. Jadi mungkin yang tadi Mas Pondra bilang benar tuh, pemain-pemain ini butuh sosok yang bisa membangkitkan ya DNA Juventus itu sebagai tim ini gitu, sebagai tim besar yang memang butuh masukan ya kan, butuh gimana caranya membuat tim ini menjadi hebat lagi gitu. Nah, pemain-pemain inilah yang memang menjadi saksi hidup nih. Ya kan 9 musim ya Bonucci ya BBC. 9 musim ya. 9 musim kan, 9 musim 8 dan 9 Bonucci kan sempat kabur. Bonucci sempat cabut ya. Kabur kan 8 dan 9 lah ya. Jadi hampir 10 tahun mendominasi Serie A, 2 kali mendominasi Eropa ya kan, 2 kali final Liga Champions kan, BBC kan. Jadi menurut gue ini adalah sebuah pengalaman dan sebuah intensi yang luar biasa ya dari manajemen Juventus untuk mendatangkan legend-legend ini. Gue berharap sih bisa mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Akan ada perubahan berarti lah dari sosok Juventus sekarang yang diisi banyak pemain muda nih. Bahkan inceran-inceran aja kan nanti pemain muda semua nih. Jadi ya itu dia, Juventus yang dulu memang beda sama Juventus yang sekarang. Juventus yang dulu mungkin mencari pemain-pemain berpengalaman gitu ya. Kalau sekarang mungkin sosoknya lebih muda supaya jenjang mainnya dia lebih panjang lah gitulah ya, maksud gue lah ya. Nah, butuh orang-orang seperti inilah untuk membangkitkan semangat itu gitu sih. Jadi gue mendukung banget manajemen Juventus mendatangkan BBC, berharapnya ya semoga bisa menularkan hal-hal baru lah gitu ya. Yang tadi Mas Mondra bilang juga benar banget itu. Mungkin sekarang saatnya untuk membuat pondasi dari bawah nih, karena kan si Barzagli ya, siapa yang mau dimasukin ke youth? Barzagli ya. Barzagli kan mau mulai dari youthnya nih, dari pemain-pemain mudanya, mulai ke teknisnya di Bonucci, lalu ke jajaran direksinya si Chiellini gitu. Yang paling pintar tuh Chiellini tuh. Iya, betul. Jadi menurut gue ini bagus banget sih, ini mulai pondasi lagi dari awal, dan semoga hasilnya lebih oke lagi untuk Juventus ke depannya gitu sih Mel. Dan ketiga pemain ini tuh juara semua loh. Barzagli juara Piala Dunia, Chiellini dan Bonucci juara Piala Eropa bersama timnas Italia. Pengalamannya luar biasa ya Mas Bon. Itu udah mantep banget lah ya kalau misalnya kita mengembalikan ini. Dan seperti yang tadi Mas Riki bilang ya, kalau misalnya berarti bisa dari bawah ya, dari youth Juve ya. Jadi fondasinya nggak cuman nanti pemain-pemain muda yang kita balikin lagi nih di DNA Juventusnya, tapi dari bawah juga kita udah kembangin lagi nih. Jadi dari muda udah dapat DNA Juve kan gitu kan maksudnya. Itu kan sebenarnya kita pernah mengalami itu ketika Nedved datang ke bersama Agnelli gitu kan, dan sukses kan. Mudah-mudahan aja bisa sukses juga. Amin. Tentunya kita berdoa yang terbaik. Nah, gimana nih kalau dari Mas Bustan pendapatnya? Silakan Mas Bustan. Bener sih tadi yang dibilang ini masalah DNA juga ya, karena kayaknya sih Elkan dan manajemen juga ngelihat ini kayaknya memang masalah DNA nih, yang Juve gitu yang agak kurang gitu. Akhirnya rumornya beritanya sekarang kan yang BBC, selain BBC juga trio BBC ada juga yang Antonio Pintus yang staff atletik trainernya, dan juga kalaupun bukan Pintus tidak jadi itu Paolo Bertelli gitu, dan untuk pelatih juga rumornya kan Conte juga gitu. Ini balikin semua. Balikin semua gitu. Kesamaan orang-orang ini adalah orang-orang yang paham dengan DNA Juventus dan pernah berjaya di Juventus juga gitu. Dan khusus untuk yang trio BBC ini ada wawancara yang menarik sih kemarin dari Chiellini itu ya. Dia bilangnya itu kalau dia memang dari awal waktu jadi pemain tidak berminat untuk jadi pelatih gitu, dan dia lebih tertarik di manajemen. Makanya pas jadi pemain dia juga banyak berbincang atau berdiskusi dengan Andrea Agnelli juga gitu terkait manajemen ini bagusnya bagaimana gitu untuk memanage. Dan dia juga poin yang lainnya juga dia bilang role modelnya itu Karl-Heinz Rummenigge di Bayern Munchen gitu. Dan dia memang bercita-cita untuk bagaimana kedepannya dia bisa menduduki jabatan yang lumayan strategis di Juve ya dalam manajemen gitu. Dan mungkin untuk kedepannya dia dalam waktu dekat kayaknya dia akan menggantikan Francesco Calvo kali ya, yang kemarin akan hengkang ke Aston Villa gitu untuk jadi direktur
pemasaran Komersial. bukan pemasaran, Komersial, gitu, komersial. direktur komersial gitu dan pengembangan sepak bola. Untuk yang Bonucci kemarin juga kebetulan ada wawancaranya juga yang Bonucci. Jadi dia bilang dia memang itu cita-citanya untuk jadi pelatih di Juve itu ataupun di pelatih di tim nasional. Dan dia juga memang sangat mencintai Juve dan kalaupun ada kesempatan untuk balik Juve dia akan dengan senang hati untuk balik ke Juve. Nah, untuk Barzagli sendiri dia kan sempat jadi stafnya Allegri juga kalau nggak salah ya. Beberapa musim lalu dan kemudian keluar dan akhirnya akan masuk lagi dan tentunya kembalinya trio BBC ini di jajaran manajemen dan kepelatihan akan sangat positif harusnya ya untuk Juventus ke depannya itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Pastinya kita berdoa yang terbaik dan semoga kalau misalnya emang beneran kembali gitu tentunya akan membawa pengaruh yang besar gitu ya bagi Juventus. Nah, oke, kalau kita ngedengar nih kabar yang dikabarkan melalui Tuttosport, Juventus ini membidik Giovanni Leoni ya, pemain muda dari klub Parma. Nah, rumornya ini rasanya cukup beralasan karena melihat kabar dari Vega yang nilai penembusannya ini bisa sampai 50 juta euro nih. Aduh, mahal banget. Ngapain? Nah, berarti kan ini sulit ya untuk Juventus nih meneruskan Vega tetap berseragam dengan Bianconeri. Nah, apa tanggapan narasumber nih tentang rencana Juve mendatangkan Leoni nih? Apa kelebihan Leoni dari sehingga Yot 18 tahun nih harus didatangkan oleh Juventus. Berarti ini umurnya masih 18 tahun ya. Wow, masih muda banget nih. Gen Z. Masih Gen Z. Gimana nih? Coba Mas Riki deh. Oke, Vega 50 juta ya. Chelsea nggak tahu diri juga ya. Maksudnya pemain yang udah hampir tenggelam juga gitu kan diselamatin sama Juve karirnya gitu, diberikan menit bermain yang bagus jadi harganya jadi tapi nggak segitu juga lah maksud gua. Mungkin kalau kisaran 20-25 masih oke lah ya gitu ya. Tapi dikasih 50 kayak Juve nggak akan ambil sih guys. Jadi menurut gue memang peluang untuk mempermanenkan Vega kayaknya agak kecil gitu. Nah, makanya lah muncul nama ini Giovanni Leoni, umur 18 tahun, dia berposisi sebagai center back tapi ada sedikit roles di sebelah kanan juga, jadi bisa main di 2 center back kanan dan kiri plus 1 roles di sebelah kanan. Jadi sebenarnya cukup multifungsi lah ya, sebenarnya cukup di belakang lah ya. Kalau untuk bermain 3 back sebenarnya dia kepake banget gitu. Jadi tapi di umur yang 18 tahun ini anak posturnya bagus banget coy. 196 tinggi kekar gitu ya, tackle juga oke. 196 coy, 18 tahun gitu, masih bisa tumbuh lagi nih. Jadi menurut gua ini ini adalah sebuah prospek kayaknya ya kalau dilihat dari statistiknya di musim ini juga sebenarnya juga belum terlalu menjadi pilihan utamanya Parma nih, baru 38% sebagai 11 pemain utama gitu dari 16 pertandingan. Cuman ini prospek menurut gua Mel, jadi siapa tahu bisa menjadi pemain permata lagi nih yang bisa dibangkitkan lagi gitu. Dan biasanya Juventus memang menjadi sebuah tim yang memang membangkitkan pemain-pemain ya gitu ya. Walaupun ini bukan pemain yang udah terkubur juga kayak Vega kemarin gitu. Cuman ini kayaknya akan menjadi prospek bagus lah kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu sih Mel. Dan dilihat dari posisinya sebenarnya memang akan sangat dibutuhkan kalau misalnya Vega nggak jadi diambil Juve gitu sih. Ya nggak sih? Ya, terima kasih Mas Riki. Bisa jadi ini jadi bakalan di Juve nanti jadi pemain bintang. Bisa gitu jadi, ya. bisa kita jadi. besarkan jadi pemain. Bisa jadi. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Mas Riki. Nah, gimana nih kalau Mas Bustan deh tadi terakhir sekarang ke Yuk, silakan Mas Bustan pendapatnya gimana? Leoni ini kan nama yang lumayan menarik ya. Setelah dulu di trio kuek-kuek. salah Leoni itu. Leoni lagi. Jadi memang Leoni ini bukan nama yang baru sebetulnya dirumorkan ke Juve gitu, karena waktu dia di Sampdoria waktu bareng Pirlo juga sempat dirumorkan ke Juve dan beberapa nama klub besar lain gitu, tapi akhirnya dia kemudian bergabung di Parma dari musim lalu dan ternyata di Parma di Serie A musim ini lumayan bersinar juga gitu dan namanya banyak disebut-sebut oleh pundit dan oleh jurnalis gitu kalau dia akan jadi bintang besar. Dan sekarang pun rumornya bahkan gak cuma ke Juve, ke Inter, bahkan sempat nama Barca juga disebut gitu tertarik. Dan ini juga menandakan bahwa ini sebetulnya bukan pemain yang yang biasa gitu. Dia mungkin punya potensi yang bagus ke depannya. Kalaupun direkrut sama Juve, ini kayaknya dia ini deh. Mungkin nggak akan langsung jadi pemain starter gitu ya, karena ada lumayan banyak pemain yang bagus gitu. Tapi mudah-mudahan kalau pelatihnya bagus gitu dengan pola pembinaan yang bagus, dia harusnya bisa lebih berkembang di Juve musim ini dan
kedepannya bisa jadi pemain andalan gitu di Juve harusnya sih. Dia juga ini ya Akademi Padova gitu. Iya, Akademi Padova, Del Piero ya. Del Piero, iya betul. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Kalau pendapatnya dari Mas Paudra bagaimana nih? Fun fact-nya adalah Juventus itu hampir tidak pernah gagal kalau beli pemain dari Parma Mart ya. Jadi kalau itu dari dia. Parma nih hampir Bagus semua ya. bagus semua gitu. Minimal sesuai dengan fungsi lah ya, kayak even Stefano Appiah aja ya, Giovinco gitu ya, Marchionni nggak gagal tapi dia sesuai dengan fungsinya aja sebagai pemain backup gitu kan, bermain cukup bagus sesuai dengan fungsinya. Nah, yang bersinar-bersinar kan banyak sekali ya, mulai dari Cannavaro, Buffon, meskipun tidak langsung ya dari Parma ke Juve pindahnya, tapi bekas pemain Parma tuh yang di Juve tuh banyak yang sukses gitu, Buffon, Thuram, Cannavaro. Jadi sampai Amauri aja menurut gue dibilang gagal, sebenarnya nggak gagal juga, tapi sesuai dengan fungsinya aja gitu ya, sesuai dengan fungsinya dia. Tapi menurut gue oke lah, maksudnya Leoni ini salah satu back muda, apalagi timnas Italia gitu ya. Belum masuk timnas tapi maksudnya U19 kebangsaan Italia. Yang gue dimanapun selalu setuju banget kalau Juve kembali lagi ke pemain-pemain Italia gitu, apalagi untuk mengisi lini belakang. Kita sekarang udah ada Gatti dan Cambiaso. Harapannya kalaupun Leoni nggak dapat, kita ada Comuzzo, ada Coppola yang mungkin bisa kita coba ngejar mereka ini gitu. Tapi gue sangat setuju sekali kalau memang Leoni yang jadi masuk, daripada Vega harus ngeluarin duit 40 juta 50 juta beli buat Vega buat apaan gitu. Mendingan lo beli aja Leoni murah gitu kan, harga 10 juta 5, bahkan Vega 25 juta aja gue nggak setuju gitu. Kalau bisa di bawah 20. Karena kalau perlu udah nggak usah lah. Gitu. Iya, maksudnya Bremer juga balik kan musim depan. Atributnya ya standar-standar aja, dibilang jelek enggak, dibilang bagus banget wah juga enggak. Mendingan lo masukin aja ke Leoni gitu, pemain-pemain muda back Italia yang punya masa depan. Apalagi kalau kemarin gua ngeliat lawan Parma bagaimana kondisinya begitu tangguh bersama Del Prato. Itu gila banget itu Leoni tuh, udah gaya-gaya Chiellini gitu, tangguh banget. Jadi menurut gua cocok lah bersama Bremer nantinya kan, dua pemain yang suka nebas-nebas lawan nih, kita udah punya 2 back. Kemudian masih ada Gatti dan Kalulu, masih ada Savona lagi. Itu menurut gua udah cukup sih gitu. Oke, terima kasih Mas Paudra. Nah, kalau kita dengar nama baru nih, seperti biasa ya, Tuto Sport ini selalu memproduksi nama baru untuk diberitakan. Nah, kali ini ada Luis Henrique ya. Henrique. Luis Henrique dari Marseille Club Prancis. Marseille Club Prancis. Nah, itu dia menilai pemain sayap berusia 23 tahun ini antara 30 sampai 35 juta euro. Nah, situasinya ini kan rival kita ya, Inter itu kan juga membidik nih pemain ini dengan harga yang lebih low nih, di sekitar 22 juta euro. Nah, pihak klub Marseille ini tetap menunggu penawaran terbaik dari peminat klub-klub lain. Nah, gimana nih kalau ngelihat tanggapan dari para narasumber tentang profil Luis Henrique ya? Apakah kita nih bisa nih mengejar biasanya kan kalau misalnya kita ngincer pemain ternyata Inter juga ngincer. Gimana nih pendapatnya? Langsung aja nih. Siapa nih? Mas, siapa yang mau? Mas Bustan boleh? Iya, sebetulnya nama Luis Henrique ini lebih populer di kalangan pecinta Inter ya, gitu. Itu nama yang udah lama sebetulnya diberitakan untuk mau ke Inter sebetulnya. Jadi kalau dibilang Internya ngikut enggak juga sih. Kita justru malah ikut, dan beberapa nama belak yang kita rekrut juga kalau dilihat dari timeline pemberitaan jurnalis sebenarnya kita yang ngikut gitu. Walaupun secara faktanya nggak tahu juga ya siapa yang ngikut siapa gitu. Tapi kalau saya sendiri sih kalau dari harganya lumayan mahal juga yang diminta sama Marseille gitu. Ini juga akan nyangkut ke Conceição juga ya sebetulnya, yang nggak akan dipermanenkan dengan harga 30 juta. Tapi kalau gantinya Luis Henrique agak gimana juga ya, lumayan mahal juga, dan kayaknya pemain Brasil itu nggak cocok di Juve. Posisinya sayap ya? Posisinya pemain sayap kanan gitu, dan kayaknya pemain Brasil itu kurang cocok aja sih di Juve. Skip aja lah kalau saya, nggak ini juga. Ngapain ngikut juga gitu, ngikut klub lain gitu.
Itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Jadi kalau dari Mas Bustan kayaknya ya udah kayaknya kurang lah ya, maksudnya nggak terlalu ya. Kalau Iya, misalnya pendapat dari Mas Paudra deh gimana ya? Sama, gue juga kayaknya skip aja deh. Pertama ya itu tadi pemain Brasil, kita belakangan lagi kurang bagus sama pemain Brasil ya. Salah satu yang agak mendingan tuh Douglas Costa. Douglas Tapi Luiz kira. bukan Douglas Luiz, Douglas Costa agak mendingan tapi Ya, juga itu banyak bagus. cederanya gitu. Douglas Costa banyak cederanya. Sisanya kayak dari Diego, Felipe Melo, Hernanes sampai Douglas Luiz. Sampai back-backnya juga kemarin Alexandro awalnya doang bersinar, abis itu ya Bremer terakhir paling Bremer agak mendingan karena iya. posisinya back gitu. Kalau misalnya gua nggak tahu kalau di gelandang atau di sayap, gue juga nggak tahu deh itu ya. Tapi menurut gue Henrique untuk saat ini, apalagi kita mau ngelepas Conceição kan pemain sayap. Buat apa juga kita ngelepas pemain Conceição harga 30 juta terus kita datengin lagi Henrique gitu. Untuk saat ini kita belum butuh pemain-pemain kayak Henrique gitu. Mungkin ke depan bisa jadi ya kalau kita formasinya sudah sesuai. Terus kita sudah melihat pemain ini juga sampai sejauh mana mental dan letak skill-skillnya, sampai sejauh mana dia bisa bermain bersama tim-tim besar, mungkin bisa aja suatu saat kita datengin. Tapi untuk saat ini kayaknya enggak lah, terlalu mahal, nggak butuh juga gitu. Oke, terima kasih Mas Paudra. Jadi kalau untuk saat ini belum ya teman-teman, kalau nanti kita lihat lagi. Oke, kalau dari Mas Riki silahkan Mas. Iya, ini sebenarnya gue juga baru ngulik-ngulik juga sih ini. Karena kemarin kalau dilihat di YouTube sih bagus ini Mel pemain. Semuanya bagus kalau di Mainnya YouTube. bagus kalau di YouTube ya. Ya kan, ya memang benar kata Mas Bustan tadi, kalau di YouTube pun tadi 6 bulan yang lalu itu video ya kan, Welcome Back to Inter ya kan, the new Inter player kayak gitu-gitu ya. Jadi memang sebenarnya ini inceran Inter udah lama gitu. Nah Juve kayaknya baru melihat lagi setelah rame lagi gitu ya kan. Kalau gue lihat sih kalau untuk ngelepas Conceição kemarin 30 juta Conceição aja nggak ditebus ya. Terus sekarang mau ngambil pemain lagi dengan harga yang lebih mahal, kayaknya juga peluangnya juga sulit gitu. Terhitung dari kebutuhan timnya, kayaknya juga ngeluarin uang segitu ya nggak sih buat pemain sayap ya. Mendingan Cambiaso aja ditaruh sayap kanan ya nggak sih, ngapain lagi gitu. Orang udah ada pemain bagus kok gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan aja lah. Kalau memang pemain ini memang benar-benar dibutuhkan di era kepelatihan baru, anjay udah kayak Conte jadi aja ya kan. Ya kalau memang dibutuhkan banget baru dibeli lah Mel. Cuman kalau untuk harga 35 kayaknya Marcel emang cari duit juga sih gitu. Jadi kita lihat nanti lah. Oke, terima kasih Mas Riki. Jadi kita masih lihat nanti lah ya, tergantung dari juga lihat pelatih, terus juga lihat kebutuhan, karena terlalu mahal ya berarti ya. Oke, kalau gitu itu dia tadi pembahasan kita teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, boleh share-share ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Oke, kita tutup dengan Fina la Fine. Forza Juve.